Ketua Umum Relawan Projo, Budi Ari Setiadi, bersama sejumlah relawan bertemu dengan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Budi mengungkap saat bertemu Jokowi perlihatkan ijazah sarjananya. Budi menegaskan ijazah yang ditunjukkan Jokowi adalah asli. Ketua Umum Projo juga menyebut Jokowi memberi arahan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Urusan yang lainnya ijazah yang tanya Pak Freddy. Soal ijazah nanti ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Ya, udah kasih lihat yang tadi ngomong itu, Fred. Yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya, makasih ya. Udah yang nih. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin meninjau markas Yonif teritorial pembangunan TP821 penjaga pulau terdepan di Pulau Buru, Maluku. Menhan menekankan Pulau Buru sebagai simbol kebangkitan dan kehormatan bangsa. Siap. Kau dari mana? Siap, izin dari hasil. Siap, izin dari hasil. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin meninjau markas Yonif teritorial pembangunan atau TP821 Satriabu Polo di Pulau Buru, Maluku. Menhan menyapa para prajurit pertahanan di pulau terdepan dan mengapresiasi semangat pengabdian prajurit yang berdedikasi tinggi. Dalam arahannya, Menhan mengingatkan agar Yonif TP821SB menjadikan Pulau Buru sebagai simbol kebangkitan dan kehormatan bangsa. Yang nantinya kalian juga akan pindah ke pangkalan yang baru yang sedang dikerjakan sekarang. Jadi kalian mesti tahu bahwa sebagai prajurit batalion 821 kamu adalah prajurit batalion infanteri. Sementara itu, pembangunan markas ini telah mencapai 74,79%. Menhan kemudian menikmati makan siang bersama prajurit dengan penuh kehangatan dan juga keakraban. Kau mau yang banyak apa sedikit? Mau banyak atau sedikit, Laude? Siap! Mau banyak? Yang banyak! Banyak nasinya apa banyak ikannya? Yang banyak! Nasinya ini! Banyak nasinya? Siap! Menhan juga menekankan pentingnya kesejahteraan prajurit, kebersihan dapur satuan, dan kedisiplinan serta moralitas prajurit. Duduk! Diam! Mengawali makan siang! Berdua! Mulai! Pemirsa, pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Meski membuka kemudahan, kebijakan ini juga menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Dengan demikian, jemaah kini leluasa mengatur sendiri perjalanan umroh termasuk pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan kebutuhan ritual tanpa melalui pihak ketiga. Namun kebijakan ini menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh seperti Amfuri. Kami penyelenggara resmi tentunya tidak aneh dan juga tidak khawatir ya dengan narasi dan konteks umroh mandiri ini tentunya.
Karena memang sebelumnya pun perjalanan ibadah umroh secara mandiri itu sudah ada. Ya, dalam pasal 87A terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi jemaah untuk dapat berangkat umroh secara mandiri, yaitu sebagai berikut. Syarat pertama pemirsa yakni beragama Islam, kemudian kedua memiliki paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan. 3. Memiliki tiket pesawat pergi pulang ke Arab Saudi. 4. Memiliki surat keterangan sehat dari dokter. Kelima, memiliki visa serta bukti pembelian paket layanan dari penyedia resmi melalui sistem informasi kementerian. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi datangi Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat. Deddy libatkan BPK untuk audit uang kas Pemprov Jawa Barat yang sempat dituding mengendap di bank. Gubernur Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Deddy Mulyadi menampik tudingan itu dengan meminta BPK melakukan audit dan hasilnya akan diumumkan. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit. Gitu loh. Berarti yang dituduhkan Pak Purbaya itu dana apa? Dari Pemprov Jawa Barat? Saya tidak tahu kan, kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. Sebelumnya Menteri Purbaya Yudi Sadewa menyebut banyak pemerintah daerah yang dananya mengendap dalam bentuk deposito di bank. Pengendapan dana itu bisa menjadi anggapan bahwa dana daerah tidak terserap dengan baik oleh masyarakat. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro, malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Dia pasti nanti akan diperiksa BPK. Pernyataan Purbaya soal dana daerah yang mengendap menimbulkan beragam reaksi, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan sampai datang ke Kementerian Dalam Negeri untuk meng-cross-check anggaran Pemprov Jabar yang ada di bank. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tak hanya kebijakan Menteri Keuangan Purbaya yang jadi sorotan, gaya sang Menteri Koboi juga berhasil mengambil hati rakyat. Menkeu Purbaya belakangan terus menjadi sorotan publik. Pria yang kerap disebut sebagai Menteri Koboi ini pamer jaket baru berlogo 8% yang menyimbolkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Setiap kali muncul di hadapan publik, Purbaya tidak pernah lupa dengan gaya andalannya, menebar senyum sambil pose jempol, super percaya diri. Gaya Purbaya ini berhasil mengambil hati masyarakat karena dianggap penuh optimisme. Uniknya lagi, belum lama ini Purbaya dikabarkan mendapat penghargaan istimewa di jalan raya. Masyarakat memberikan mobil Purbaya prioritas karena dianggap berprestasi. Kita doakan saja pemirsa, aksi Purbaya tak hanya bikin warga tertawa, tapi juga bikin warga plus 62 lebih sejahtera.